Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang merupakan bagian dari holding BUMN pertambangan dan bergerak di bidang pertambangan batu bara, yaitu Bukit Asam. Sebuah langkah bersejarah dicetak oleh Bukit Asam. Pembangkit listrik tenaga uap Mulut Tambang Sumsel 8 telah resmi memulai operasi komersial. Pembangkit listrik tenaga uap megah ini merupakan hasil kolaborasi antara Bukit Asam dan China Huadian Hong Kong Company dan telah beroperasi sejak 7 Oktober lalu. Pembangkit listrik tenaga uap Mulut Tambang Sumsel 8 yang berlokasi di Tanjung Lalang, Sumatera Selatan, memiliki kapasitas sebesar 2 kali 660 MW. Keberadaan pembangkit listrik tenaga uap ini bertujuan untuk menyediakan pasokan listrik kepada perusahaan listrik negara guna memenuhi kebutuhan publik dalam sistem kelistrikan di Pulau Sumatera. Bukit Asam sangat optimis bahwa pembangkit listrik tenaga uap Tanjung Lalang ini akan menjadi kontributor utama dalam memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Sumatera, sekaligus menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah ini. Proyek pembangkit listrik tenaga uap Mulut Tambang Sumsel 8 akan memerlukan sekitar 5,4 juta ton batu bara setiap tahunnya. Dengan investasi sebesar 1,6 miliar dolar atau setara 26,5 triliun rupiah. Pembangkit listrik tenaga uap ini menjadi bukti nyata dalam meningkatkan kapasitas energi demi memenuhi tuntutan listrik yang semakin meningkat. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Bukit Asam saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jisman Huta-Julu, memaparkan bahwa tingginya kebutuhan listrik di Sumatera membuat pembangkit listrik tenaga uap Mulut Tambang Sumsel 8 menjadi elemen vital untuk menjawab kebutuhan tersebut. Keberadaan pembangkit listrik tenaga uap ini adalah tonggak bersejarah dalam upaya menjaga ketersediaan listrik yang handal dan berkelanjutan di Pulau Sumatera yang tergolong penting. Di sisi lain, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kinerja sebuah perusahaan tambang batu bara terkemuka di Indonesia di tengah perubahan yang terus berlanjut dalam dunia energi? Dalam kuartal ketiga 2023, Bukit Asam telah merilis laporan keuangannya yang tergolong mencengangkan. Ada apa? Mari kita telusuri lebih lanjut. Total pendapatan melonjak, tapi ada yang aneh. Bukit Asam mencatat pertumbuhan yang mengesankan dalam total pendapatan bersih yang meningkat sebesar 10,7%. Dengan laporan return on equity yang tinggi yaitu 26,2% yang menjanjikan, tetapi return on asset yang lebih rendah dengan nilai 14% membutuhkan perhatian. Beban meningkat, keuntungan turun. Laba bruto yang jatuh 57% dengan nilai 5,9 triliun rupiah di kuartal ketiga 2023, ditambah dengan peningkatan beban umum dan administrasi, menghasilkan gambaran yang kurang begitu menggembirakan. Apalagi nilai net profit margin sampai dengan akhir kuartal ini hanya 13,6%. Aset turun, liabilitas meningkat. Penurunan signifikan dalam total aset perusahaan menunjukkan ketidakpastian yang mungkin sedang dihadapi perusahaan. Aset pada kuartal ketiga 2023 bernilai 36 triliun rupiah, turun 9,3 triliun rupiah dibanding kuartal keempat 2022. Hal yang harus diperhatikan adalah peningkatan dalam liabilitas perusahaan, dengan nilai liabilitas pada kuartal ketiga 2023 adalah 16,5 triliun rupiah. Akankah hal ini dapat mempengaruhi masa depan Bukit Asam, dengan nilai debt to equity ratio sebesar 86,1%? Penurunan arus kas yang mengkhawatirkan. Yang mungkin paling mencolok adalah penurunan besar dalam arus kas sebesar 1,7 triliun rupiah, walaupun diperoleh pendapatan dari aktivitas operasional senilai 3,8 triliun rupiah. Pertanyaannya, apa yang membuat perusahaan ini harus menggunakan sejumlah besar kasnya untuk pendanaan dengan nilai 13,1 triliun rupiah? Tentu saja,
Hanya dengan melihat angka-angka ini kita belum mendapatkan seluruh gambaran. Laporan keuangan adalah sebuah cermin yang dapat mencerminkan banyak faktor. Oleh karena itu, apakah Bukit Asam akan bangkit kembali dalam waktu dekat atau terus menghadapi tantangan di masa mendatang? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten Bukit Asam? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.